Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Gemini, gimana kabarnya? Seperti biasa ya, kali ini aku ingin bawain ramalan tarot mingguan buat kamu. Mulai dari tanggal 26 Oktober ini, hingga akhir Oktober ini ataupun awal November nanti. Siap-siap ya, karena ada kabar baik dan kejutan yang mungkin gak terduga loh buat kamu. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan ya, energi pembacaan ini sifatnya umum. Jadi, bisa aja sesuai sama situasi kamu, bisa juga enggak. Kadang, energinya juga bisa kebalik loh. Misalnya, aku ngomongin orang lain, tapi kamu yang ngalamin, ataupun sebaliknya. Jadi, santai aja, ambil yang resonate buat kamu ya. Kemudian, biar lebih mudah, aku kasih timelapse di video ini. Kalau kamu mau langsung ke bagian tertentu, tinggal klik aja bagian yang kamu pengen lihat. Jangan lupa, durasinya mungkin bisa lebih dari 10 atau bahkan 20 menit. Jadi, siapin waktu yang nyaman ya. Yuk langsung aja kita mulai. Baik, Sobat Gemini semua, sesi general reading kita kali ini kita awali dengan melihat energimu saat ini, ataupun kondisimu saat ini, atau apapun yang kamu harapkan saat ini. Untuk kartu pertama, kita dapatkan kartu 9 piala atau 9 cawan. Kalau kita lihat dari gambar kartunya, di sini kita melihat ada seorang pria yang duduk santai di bawah langit-langit yang dihiasi 9 cangkir penuh. Ekspresinya tenang banget kan? Kayak lagi menikmati momen bahagia. Cangkir-cangkir ini melambangkan suatu keinginan, mimpi, dan kesenangan yang sudah tercapai. Secara garis besar, kita melihat kalau kartu ini menunjukkan mungkin ada di antara kalian yang sedang berada dalam fase yang cukup menyenangkan. Ini bisa jadi tanda kalau kamu mungkin sedang menikmati hasil kerja kerasmu. Mungkin kamu baru aja mencapai sebuah tujuan, atau bisa juga kamu sedang merasakan kepuasan dalam hubunganmu saat ini. Atau mungkin kamu sedang merencanakan sebuah pesta ataupun liburan yang menyenangkan. Intinya sobat semua, kemungkinan ada di antara kalian yang sedang berada dalam kondisi yang cukup nyaman dan bahagia. Tapi ingat ya, meskipun kartu ini menunjukkan hal-hal yang positif, ada baiknya kamu tetap waspada ya. Jangan sampai kamu terlalu hanyut dalam kesenangan dan melupakan hal-hal penting lainnya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari kartu 9 cawan ini mengajakmu untuk tetap bersyukur atas apa yang udah kamu miliki saat ini. Nikmatin saja momen indah ini ya. Tapi jangan lupa juga untuk tetap realistis dan punya tujuan di masa depan. Gimana sobat semua? Apakah kamu ngerasa resonansi dengan penjelasan kartu ini? Jangan lupa juga untuk terus mengikuti video ini ya, karena kita akan melihat kartu-kartu lainnya yang akan memberikan gambar lebih lengkap tentang minggu kamu. Kalau tadi kita dapat kartu 9 cawan ini yang bikin kita ngerasa nyaman dan bahagia, sekarang kita dapat kartu The Hierophant ataupun kartu pemuka agama, atau bisa juga kartu orang bijak. Ini tuh kartu yang menarik karena berhubungan dengan adanya suatu tradisi, aturan, dan juga spiritualitas. Di sini kita melihat ada seorang pria berjubah merah yang duduk di atas tahta. Di bawahnya itu ada 2 orang yang lagi mendengarkan. Ini bisa jadi pertanda mungkin ada di antara kalian yang sedang mencari bimbingan ataupun arahan.
Mungkin juga kamu lagi ngerasa butuh nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Atau mungkin kamu sedang mencari makna yang lebih dalam hidup. Selain itu, kartu ini juga bisa menunjukkan pentingnya mengikuti aturan dan tradisi. Kalau kita hubungkan dengan 9 cawan ini menarik banget loh. Kalau tadi kan 9 cawan itu menunjukkan kita mungkin sedang menikmati hasil dari usaha kita, dan kartu ini ngajak kita justru untuk melihat lebih jauh. Setelah kita merasakan suatu kebahagiaan, kita mungkin mulai bertanya-tanya, kenapa sih aku bisa bahagia? Atau apa sih tujuan hidupku sebenarnya? Jadi, kartu ini ngajak kita untuk tidak hanya menikmati kesenangan duniawi, tapi juga untuk mencari makna yang lebih dalam hidup. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita merenung dan mencari tahu apa yang sebenarnya penting bagimu. Setelah kita melihat dua kartu ini, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu merasa ada pesan khusus untukmu? Yuk kita lanjut ke kartu berikutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang minggu kamu. Kalau tadi kita ngomongin tentang makna hidup dan mengikuti aturan dari kartu 9 piala ini dan kartu pemuka agama ini, sekarang kita masuk ke suasana yang lebih seru nih. Di sini kita melihat ada kartu 6 tongkat. Di sini kita melihat ada seorang penunggang kuda yang sedang memimpin rombongan. Mereka semua membawa tongkat dan terlihat sangat bersemangat kan? Ini adalah gambaran kemenangan dan adanya suatu keberhasilan. Kartu ini menunjukkan bahwa mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami suatu periode kemenangan dan keberhasilan. Kelihatannya di sini semua usaha yang udah kamu lakukan itu mulai membuahkan hasil. Mungkin kamu akan mendapatkan pengakuan atas prestasi yang udah kamu capai selama ini, atau mungkin bisa juga kamu akan mendapatkan promosi lo di tempat kerja kamu. Selain itu, kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa kemungkinan ada di antara kita yang sedang berada di puncak popularitas. Dan kalau kita lihat dari kartu-kartu sebelumnya, ini menarik banget loh. Setelah kamu mencari makna hidup dan mengikuti aturan, kemudian kamu mulai menikmati hasil dari usahamu dari 9 cawan ini. Sekarang kamu siap untuk merayakan kemenanganmu. Kartu 6 tongkat ini seperti puncak dari sebuah perjalanan loh. Jadi, sobat semua, setelah kita bahas ketiga kartu ini, di sini bisa kita simpulkan kalau kemungkinan ada di antara kamu yang sedang berada dalam fase yang sangat positif loh. Kamu udah bekerja keras, kemudian menemukan makna hidup, dan sekarang kamu siap untuk menikmati hasil dari usahamu. Yuk kita lanjut ke kartu terakhir ya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang minggu kamu. Wah, kita sampai di kartu terakhir nih sobat semua. Kalau tadi kan kita lagi asik-asiknya merayakan suatu kemenangan, sekarang kita agak sedikit deg-degan loh. Di sini kita dapat kartu 7 pedang. Di sini kita melihat ada seseorang yang lagi kabur sambil membawa pedang. Ekspresinya itu kayak lagi berusaha menyembunyikan sesuatu loh. Dan ini adalah gambaran dari suatu penipuan, pengkhianatan, ataupun kebohongan. Kartu ini bisa jadi tanda ada sesuatu yang gak beres loh di sekitar kita. Mungkin di sini ada seseorang yang sedang mencoba untuk menipu atau menyakitimu. Atau bisa juga kamu sendiri loh yang ngerasa ragu dengan keputusan yang udah kamu ambil. Kalau kita hubungkan dari kartu-kartu sebelumnya, ini seperti sebuah peringatan loh.
Setelah kita menikmati kemenangan dan mencari makna hidup, di sini kita juga perlu waspada terhadap hal-hal yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Karena di sini 7 pedang ini seperti ngingatin kita loh untuk nggak terlalu percaya dengan semua orang dan selalu waspada terhadap kemungkinan adanya bahaya. Jadi sobat semua, kartu 7 pedang ini ngajak kita untuk berhati-hati dan waspada loh. Jangan sampai kita terlena dengan kesuksesan dan melupakan potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Inilah tadi ya pembacaan tarot untuk kita di minggu ini. Di sini kita sudah membahas beberapa kartu yang menarik loh. Pesan penting dari tebaran ini adalah nikmatilah keberhasilanmu, tapi juga jangan lupa untuk tetap rendah hati dan waspada. Teruslah mencari makna hidup, tapi jangan sampai kamu melupakan hal-hal yang penting bagimu. Dan yang paling penting adalah di sini kita harus mempercayai dengan intuisi kita ya. Ingat ya, ini hanyalah sebuah prediksi. Kamu yang memegang kendali atas hidupmu. Jadi, gunakanlah informasi ini sebagai panduan, bukanlah sebagai patokan yang mutlak. Semoga pembacaan ini bisa membantumu untuk lebih memahami dirimu sendiri dan situasi yang sedang kamu hadapi. Apakah dari beberapa kartu ini sesuai dengan situasi yang kamu alami? Silakan tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke tebaran berikutnya. Baik sobat semua, kali ini kita mau lihat kejutan dan kabar apa yang menantimu di antara tanggal 26 hingga akhir Oktober di tahun 2024 ini. Kartu pertama yang muncul di sini ada kartu 4 koin. Di sini kita melihat ada seorang pria yang duduk di atas tumpukan koin. Dia terlihat sangat kaya dan makmur. Dan di tangannya, dia juga memegang sebuah bola yang berhias simbol koin. Selain itu, di sekelilingnya juga ada banyak bangunan dan kota yang menunjukkan suatu kemakmuran. Kartu 4 koin ini tuh melambangkan suatu kestabilan, keamanan, dan kemakmuran. Tapi, dalam konteks kejutan, di sini bisa menunjukkan beberapa hal. Pertama, bisa jadi kamu akan mendapatkan keuntungan finansial yang gak terduga loh. Mungkin juga kamu akan dapat bonus, kenaikan gaji, atau bahkan menemukan uang yang hilang. Kamu akan merasa lebih aman dan nyaman dalam hal keuangan. Mungkin kamu akan menemukan cara untuk mengelola uangmu dengan lebih baik, atau mungkin kamu akan mendapatkan warisan loh. Kartu 4 koin ini memberikan kita harapan akan adanya suatu kejutan yang menyenangkan terkait keuangan. Ini bisa jadi tanda kalau ada di antara kita yang akan mengalami suatu peningkatan finansial ataupun merasa lebih aman secara finansial. Setelah kita melihat kartu ini, sepertinya minggu ini kamu bisa berharap akan ada kabar baik loh terkait keuangan. Tapi ingat ya, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Yang terpenting adalah kamu tetap optimis dan terus berusaha. Kalau tadi kita ngomongin soal kejutan yang berkaitan dengan finansial, dan sekarang kita masuk ke suasana sedikit berbeda nih. Kita dapat kartu 7 tongkat. Di sini kita melihat ada seorang pria yang sedang berdiri di atas bukit, memegang sebuah tongkat, dan dikelilingi oleh tongkat-tongkat. Ekspresinya tuh terlihat banget siap untuk bertarung. Ini adalah gambaran dari adanya suatu perjuangan, tantangan, dan keberanian. Kartu ini tuh bisa jadi tanda
Mungkin ada di antara kita yang akan menghadapi suatu tantangan atau beberapa rintangan dalam waktu dekat ini. Mungkin kita akan dihadapkan dengan persaingan, kemudian kritik, atau bahkan konflik. Tapi, kartu ini juga menunjukkan bahwa kamu sebenarnya memiliki kekuatan dan keberanian loh untuk menghadapi semua ini. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan 4 koin ini menarik banget loh. Kalau 4 koin tadi menunjukkan adanya suatu keuntungan finansial. Nah, di 7 tongkat ini bisa jadi sebuah tantangan yang harus kamu hadapi untuk mencapai tujuan finansialmu itu. Mungkin kita akan menghadapi persaingan yang ketat di pekerjaan, atau mungkin juga kamu harus membuat keputusan yang sulit terkait dengan keuanganmu. Kartu 7 tongkat ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus siap menghadapi tantangan dan bersaing dengan orang lain. Tapi, dengan keberanian dan ketekunan, kita pasti bisa loh mengatasi semua rintangan ini. Jadi, tetap semangat dan jangan menyerah ya. Kita udah melewati beberapa tantangan yang seru ya. Sekarang kita dapat kartu kereta perang. Di sini kita melihat ada seorang raja yang gagah berani sedang duduk di atas kereta yang ditarik oleh 2 sphinx. Dia juga terlihat siap untuk menaklukkan segala rintangan. Ini sepertinya menjadi suatu tanda bahwa mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam fase di mana harus mengambil kendali atas hidup. Mungkin kamu akan menghadapi beberapa tantangan, tapi dengan tekad yang kuat, kamu pasti bisa loh mengatasinya. Kalau kita lihat dengan kartu-kartu sebelumnya, kartu kereta perang ini sepertinya puncak dari perjuangan yang udah kamu lalui. Jadi, setelah kita melihat kartu ini, sepertinya kamu sedang berada dalam fase yang sangat kuat. Kamu siap untuk melakukan segala rintangan dan mencapai tujuanmu. Jadi, jangan ragu untuk mengambil langkah maju dan meraih kesuksesan ya. Kemudian, kartu keempat di sini kita dapatkan kartu Raja Piala. Ini adalah kartu yang sangat positif loh. Di sini menunjukkan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami periode di mana merasa sangat terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Setelah melewati berbagai tantangan dan meraih kesuksesan, sekarang kamu bisa menikmati hasil kerja kerasmu. Jadi, kartu Raja Piala ini adalah tanda kamu sedang berada dalam periode yang sangat indah loh. Manfaatkan waktu ini untuk menikmati kebahagiaan dan memperkuat hubungan dengan orang-orang yang kamu sayangi ya. Inilah pembacaan untuk tebaran kedua kita. Setelah kita membahas beberapa kartu yang menarik, mulai dari kartu 4 koin ini yang menunjukkan suatu potensi finansial, 7 tongkat yang menggambarkan suatu tantangan, kemudian kereta perang yang melambangkan kekuatan dan keberanian, dan Raja Piala yang menunjukkan suatu kebahagiaan dan kasih sayang. Pesan penting dari tebaran ini adalah, setelah melewati berbagai rintangan, kamu akan menuai hasil yang manis loh. Jangan lupa untuk menikmati keberhasilanmu dan menghargai hubungan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Sekali lagi, ingat ya sobat semua, ini hanyalah sebuah prediksi. Kamu yang memegang kendali atas hidupmu. Gunakan informasi ini sebagai panduan, bukanlah sebagai patokan mutlak. Semoga pembacaan di tebaran kedua ini membantumu untuk lebih memahami dirimu sendiri dan situasi yang sedang kamu hadapi.
Baik, sobat semua. Di sini kita akan melihat dari manakah asal kejutan ini. Apakah dari orang tua, sahabat, dari saudara, atau dari pasangan, atau mungkin dari sumber lain? Kartu pertama, kita dapat kartu pengadilan akhir. Di sini kita melihat ada malaikat yang lagi meniup trompet. Di bawahnya ada beberapa orang yang lagi bangkit dari kubur. Terlihat agak menyeramkan ya. Tapi tenang aja, ini bukan berarti ada yang meninggal kok. Kartu ini sebenarnya melambangkan sebuah kebangkitan ataupun perubahan besar dalam hidup. Dalam konteks pertanyaan kita, dari manakah sumber kejutan ini? Kartu ini menunjukkan bahwa kejutan yang mungkin akan kamu dapat itu berasal dari dirimu sendiri loh. Mungkin kamu akan menemukan bakat terpendam yang selama ini gak kamu sadari. Atau mungkin kamu akan punya pandangan baru tentang hidup yang akan membawamu pada kejutan-kejutan yang menyenangkan. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa tertarik untuk belajar bahasa baru dan ternyata kamu punya bakat alami untuk itu. Atau mungkin kamu akan memutuskan untuk mengubah gaya hidupmu dan mulai berolahraga secara teratur. Dan ternyata hal ini justru membuatmu merasa lebih bahagia dan percaya diri. Jadi, bersiap-siaplah untuk perubahan yang menyenangkan ya. Kalau tadi di kartu pertama ini kita ngomongin tentang perubahan besar dari dalam diri. Dan sekarang, kita coba lihat kartu kedua ini, yaitu 6 pedang. Dari kartu ini kita melihat ada gambar seorang pria yang lagi mendayung perahu kecil. Dan di sini kita melihat ada beberapa pedang. Dan pria ini kayaknya tuh lagi ninggalin semua masalah yang diwakili oleh pedang-pedang ini. Kartu ini tuh kayak lagi ngasih tahu kita kalau kita lagi dalam proses penyembuhan ataupun pemulihan. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan kita tentang sumber kejutan, maka dari kartu ini kemungkinan kamu bakal dapat kejutan dari hasil usahamu sendiri. Kejutannya itu bisa berupa hasil dari keputusan yang udah kita ambil sebelumnya, atau bisa juga berupa penemuan diri yang baru. Jadi, kejutannya ini lebih bersifat internal dari dalam diri kita sendiri. Kalau kamu lagi ngerasa stuck atau terjebak dalam situasi tertentu, jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu ya. Karena kartu 6 pedang ini ngasih tahu kamu kalau kamu itu sebenarnya punya kekuatan untuk memulai dari awal. Meskipun 6 pedang ini menunjukkan perubahan yang positif, tapi prosesnya nggak selalu mudah loh. Mungkin ada beberapa tantangan yang harus kamu hadapi. Tapi ingat ya, kamu nggak sendirian loh. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan dari teman atau keluarga jika kamu merasa kesulitan ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang perubahan besar dan meninggalkan masa lalu yang berat, sekarang kita coba lihat kartu ketiga ini, yaitu 5 koin. Kalau kita lihat dari gambar kartu ini, agak sedih ya. Ada 2 orang yang kedinginan di jalanan, pakaiannya compang-camping, dan mereka kayak lagi nunggu keajaiban. Kemudian di sini kita melihat ada jendela kaca yang bagus banget, tapi di dalamnya ada lingkaran-lingkaran koin. Nah, ini nih yang bikin kita mikir, kenapa sih mereka yang di luar ngerasa kedinginan banget, sementara di dalam ada gambar yang mewah gitu. Kartu ini tuh kayak lagi ngasih tahu kita kalau nggak semua orang seberuntung yang kita lihat. Kadang
Kita lagi berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Bisa aja kita ngalamin kesulitan finansial, kehilangan pekerjaan, atau bahkan hubungan yang berantakan. Pokoknya, Kartini tuh kayak lagi bilang, sabar ya, saat-saat sulit ini pasti berlalu. Kemudian, kalau kita hubungkan dengan pertanyaan kita, dari manakah asal sumber kejutan ini? Justru, kartu 5 koin ini menunjukkan potensi kejutan yang kurang menyenangkan. Kejutan yang datang dari kartu ini kemungkinan lebih kepada sebuah tantangan ataupun kesulitan yang tidak kita harapkan. Jadi, bukanlah suatu kejutan yang menyenangkan dari orang terdekat, melainkan lebih ke sebuah ujian ataupun cobaan yang harus kita hadapi. Tapi, jangan khawatir ya, karena setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Kalau kamu ngalamin situasi yang kurang menyenangkan, coba deh introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu pelajari dari pengalaman ini. Jangan lupa juga ya, untuk minta dukungan dari orang-orang terdekatmu. Semoga penjelasan ini membantumu ya. Mari kita lanjut ke kartu terakhir, yaitu kartu 8 pedang. Di sini, kita melihat ada seorang wanita yang ditutup matanya dan terikat. Dia kayak terjebak di suatu tempat dan nggak bisa keluar. Jika kita hubungkan dengan pertanyaan kita, dari manakah asal sumber kejutan ini? Kartu ini menunjukkan kalau kejutan yang bakal kita dapat itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri loh. Kejutannya itu bisa berupa adanya suatu pencerahan atau realisasi yang tiba-tiba, yang bikin kita sadar kalau selama ini kita terlalu membatasi diri. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan hidupmu. Percayalah pada diri sendiri dan jangan takut untuk mengambil resiko. Jadi sobat semua, inilah penjelasan singkat tentang keempat kartu ini ya. Dan sekarang mari kita lihat energi zodiak apa aja yang terlibat dengan si pemberi kejutan dari keempat kartu ini. Kalau kita lihat dari keempat kartu ini, sepertinya yang paling dominan adalah energi kejutan dan perubahan. Ini bikin kita mikir, zodiak apa ya yang paling cocok dengan energi ini? Mungkin ada sosok pemberi kejutan ini punya sifat mirip sama zodiak Aquarius. Karena Aquarius kan dikenal suka banget tuh sama hal-hal yang unik dan gak terduga. Mereka juga suka banget bikin kejutan buat orang-orang terdekatnya. Tapi, bisa juga nih kalau sosok ini punya sedikit sentuhan Gemini. Gemini itu kan dikenal punya banyak ide dan suka banget sama hal-hal yang baru. Jadi, bisa aja kejutan yang kita dapat itu sesuatu yang gak pernah kita sangka sebelumnya. Tapi, jangan lupa juga sama kemungkinan adanya energi Aries. Aries itu kan dikenal sebagai pemberani dan suka tantangan. Jadi, kejutan ini berasal dari sosok ini. Mungkin aja sesuatu yang bikin kita keluar dari zona nyaman. Nah, gimana menurut sobat semua? Apakah kamu punya firasat? Zodiak apa aja kah yang paling cocok dengan pemberi kejutan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik sobat semuanya, selain itu, kita juga akan melihat beberapa inisial dari orang-orang yang mungkin berperan penting ataupun memberikan kejutan di hidupmu saat ini. Inisial ini bisa jadi dari seseorang yang dekat atau bahkan seseorang yang belum kamu duga sebelumnya. Apakah kamu punya seseorang dalam pikiranmu? Yuk kita lihat inisial apakah yang cocok. Pertama,
kita dapat inisial K. Kemudian ada inisialnya H. Berikutnya ada inisialnya L. Lalu ada inisialnya I. Ada juga inisialnya J. Berikutnya ada inisial P. Ada juga inisialnya S. Berikutnya ada O. Dan ada inisialnya W. Jadi sobat semua, inilah beberapa inisial yang mungkin mewakili kejutan itu ya. Dan saya ingatkan kembali, ini hanyalah sebuah kemungkinan ya. Kartu-kartu ini hanyalah alat bantu untuk mendapatkan wawasan, bukanlah suatu ramalan yang pasti. Yang terpenting adalah kamu bisa memanfaatkan informasi ini untuk lebih memahami dirimu sendiri dan situasi yang kamu hadapi. Baik sobat semua, itulah dia hasil pembacaan dari tarot kita kali ini ya. Dari kartu-kartu yang kita lihat, sepertinya ada kejutan besar loh yang menantimu di antara tanggal 26 hingga akhir bulan Oktober di tahun ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.